Oke, pada pertemuan ketiga ini di teori keputusan kita akan ngomongin tentang decision theory and basic decision analysis. Nah, kemarin kita udah ngomongin tentang introduction to decision analysis, kita udah ngomongin tentang probabilistic thinking, dan hari ini kita akan ngomongin tentang decision theory and basic decision analysis. Nah, ini adalah decision tree gitu ya. Kemarin teman-teman udah sedikit mengenal tentang decision tree ya. Jadi decision tree itu ada dua node yang perlu teman-teman garis bawahi. Itu node pertama yang bentuk persegi seperti ini yang menandakan itu adalah node untuk keputusan. Seperti yang kemarin kita bilang adalah beli dan tidak beli gitu ya. Jadi di sini teman-teman sebagai decision maker bisa memilih apakah keputusannya untuk beli atau tidak beli gitu ya. Jadi tidak ada probabilitas di bagian cabang ini gitu ya. Nah, decision tree yang kedua bentuknya adalah chance node atau yang lingkaran seperti ini. Ini menandakan adanya probabilitas dalam sebuah event gitu ya. Nah, contohnya kemarin adalah hujan dan tidak hujan. Jadi ketika ada event seperti ini, teman-teman tidak bisa memberikan keputusan bahwa nanti malam akan hujan atau tidak hujan. Jadi ada kemungkinan, misal hujannya adalah 0,4, berarti yang tidak hujan kemungkinannya adalah 0,6, di mana penjumlahan dari decision tree ini, cabang ini harus sama dengan 1, karena probabilitas sendiri angkanya dari 0 sampai 1, gitu ya, atau 0 sampai 100%. Kalau itu dalam persentase. Gitu ya. Nah, misal ada sebuah kasus gitu ya, teman-teman punya uang banyak gitu dan teman-teman mau investasi. Investasi apa ya kira-kira teman-teman pilih? Apakah stok, apakah mutual funds, ataukah bond? Nah, kalau stok itu ada kemungkinan, yaitu kemungkinannya bisa growing dan bisa declining gitu ya. Kalau growing, teman-teman bisa untung 70, katakanlah ini dolar gitu ya. Dan kalau rugi atau turun stoknya, teman-teman akan rugi minus 13 dolar. Begitu juga dengan mutual fund gitu ya. Mutual fund, teman-teman bisa ada dua kemungkinan, yaitu growing dan declining gitu ya. Kalau growing akan dapat 53 dolar, kalau declining akan rugi 5 dolar gitu ya. Sedangkan bonds, dia nggak ada growing dan declining. Jadi teman-teman pasti akan mendapatkan 20 dolar gitu ya, baik dalam kondisi growing atau declining. Jadi pasti akan teman-teman dapat 20 dolar gitu ya. Probabilitas untuk growing dan declining adalah 0,4. Gimana teman-teman tunjukkan dalam decision tree? Di sini tujuannya adalah teman-teman akan memilih mau milih stok, mutual fund atau bond. Jadi yang pertama kita lihat adalah keputusan. Kita bikin pohon keputusannya ya. Pohon keputusannya adalah pakai tanda kotak seperti ini ya. Teman-teman mau milih apa sih? Stok, mutual fund atau bond gitu ya. Berarti ini adalah keputusan gitu, not keputusan. Nah, seperti dikatakan tadi, ketika stok ada kemungkinan ya, namanya kemungkinan berarti probabilitas chance gitu ya. Chance note-nya adalah lingkaran, kemungkinannya dia bisa growing dan declining. Begitu juga dengan mutual fund, bisa growing dan declining, maka kita tambahkan note lingkaran seperti ini. Dengan probabilitas growing adalah 0,4 dan declining adalah 0,6 gitu ya. 0,6. Sedangkan bond seperti saya katakan tadi, baik dia declining maupun growing, dia tetap 20 dolar. Jadi kita nggak pakai lagi chance note karena dia pasti akan dapat 20 dolar kalau dia memilih bond gitu ya. Jadi kita langsung masukkan angka 20 di sini. Payoff ini dimaksud adalah yang tadi, berapa sih teman-teman akan dapetin gitu ya. Jadi katakanlah kalau andai kata milih stok dan dia growing, maka akan dapat 70 dolar ya kan, 70 dolar dan selanjutnya. Nah, dari sini mana yang teman-teman akan pilih? Kita bisa caranya biasanya dengan mengkali dan menjumlahkan. Maksudnya adalah misal kita mau lihat yang stok itu berapa sih? Berarti kita tinggal kalikan aja 0,4 dikali dengan 70
ditambah 0,6 dikali minus 13 gitu ya. Teman-teman akan dapatkan sebuah angka di sini. Jadi ini untuk stok adalah 0,4 dikali 70 ditambah 0,6 kali minus 13. Nah, gimana kalau mutual fund gitu ya? Ya sama, berarti pengaliannya adalah 0,4 ya kan? Dikali dengan 53 ditambah, ini kan ditambah dengan 0,6 dikali dengan minus 5. Teman-teman akan dapatkan sebuah angka di sini. Sedangkan bonds adalah karena dia nggak ada probabilitas atau probabilitasnya adalah 1 gitu ya. Kalau teman-teman benar milih bonds berarti kan 100% teman-teman akan dapetin $20. Berarti 1 kali 20 atau di sini langsung dapetin 20. Nah, mana keputusan yang teman-teman akan pilih? Ya berarti yang ketika payoff-nya ini atau biasa kita sebut dengan EMV, expected value-nya gitu ya, yang paling tinggi gitu ya. Nah, ini tadi yang kita ngomongin tentang EMV gitu ya, expected monetary value gitu ya. Kita akan memilih sebuah keputusan dari beberapa alternatif yang berisiko tadi ya, yang tidak pasti tadi. Kita cari yang highest expected value-nya gitu ya. Tadi misal kalau yang kita ngomongin tentang apa? Tentang decision tree ini bisa teman-teman lihat mana coba dihitung kira-kira mana sih yang paling tinggi, apakah stok, mutual funds atau bonds-nya gitu ya. Nah, caranya adalah kita seperti saya katakan tadi, calculating expected value when we encounter a change note. Jadi, kalau kita ketemu dengan change note, kita hitung sih expected value-nya, yaitu tadi probabilitasnya dikali dengan payoff-nya gitu ya. Jadi masing-masing cabangnya cari expected value-nya gitu ya. Masing-masing cabang ini, masing-masing keputusan ini cari expected value-nya dengan mengalihkan probabilitas masing-masing ini dikali dengan payoff-nya ditambah dengan probabilitas yang ada di stok ini dikali dengan payoff-nya gitu ya. Jadi teman-teman akan dapetin berapa lah tuh. Dan cari yang paling tinggi gitu ya. Ini ada contoh lagi gitu ya, kasus lagi tentang tiket gitu ya. Jadi ada bilang aja kita lotre gitu ya, sebuah lotre di sebuah game atau game lotre itu kamu punya tiket gitu ya. Kamu berpartisipasi, kamu punya tiket. Kalau tiket itu dikatakan dia bisa menang, kamu punya tiket itu punya kemungkinan akan menang gitu ya. $10 dengan kemungkinan 45%. Dan nggak dapat apa-apa atau nothing dengan kemungkinan 55%. Terus ada teman kamu gitu ya. Teman kamu ini punya lotre yang beda gitu ya. Dan lotre dia itu punya kemungkinan dapetin $25 yang mana lebih tinggi ya daripada lotre kamu. Tapi kemungkinannya adalah 20%. Dan nggak dapat apa-apa gitu ya. Dengan kemungkinan adalah 80%. Yang mana lebih tinggi juga kemungkinan nggak dapat apa-apanya gitu ya. Nah, teman kamu ini ngasih pilihan ke kamu, ngasih kartunya. Jadi dia mau ngasih kartunya ke kamu gitu ya, karena ada kemungkinan akan dapetin uang yang lebih tinggi daripada kartu kamu gitu. Nah, tapi kamu ngasih dia kartu kamu, give him your ticket gitu ya, ditambah dengan $1. Jadi kamu mau dapetin kartu dia itu harus tukerin kartu kamu, ditambah kamu harus membayar ke dia $1 gitu ya. Should you agree to trade gitu? Apakah kamu akan nuker kartu kamu dan bisa memungkinkan untuk menang $25 atau kamu akan keep tiket kamu gitu ya dan dapetin $10 gitu ya. Jadi tiket kamu cuma bisa menangin $10, tiketnya teman kamu bisa dapetin $25. Tapi kemungkinannya lebih gede tiket kamu nih $10 tapi kan chance-nya 45%, sedangkan tiket teman kamu adalah chance-nya adalah 20% dengan kemungkinan menangnya dapat $25 gitu ya. Tapi kalau harus trade dengan teman kamu
kamu juga tetap harus membayar, selain kamu nukerin kartu kamu tadi, kamu harus bayar $1. Kira-kira decision-nya apa sih di sini? Decision-nya adalah kamu mau beli kartu temanmu atau enggak gitu ya. Atau bisa bilang keep dan trade atau buy gitu ya. Ya, keep your ticket or buy your friend's ticket gitu ya. Di mana keep ini ada kemungkinan kamu menang, ya kan? Tadi $10 atau kamu nggak dapat apa-apa gitu ya, nothing. Atau dapat 0 gitu ya. Gitu juga yang beli gitu ya, kamu bisa menang dan juga bisa kemungkinan nggak dapat apa-apa gitu ya. Kalau menang, kamu akan dapat berapa? $25 gitu. Tapi ingat, di sini kamu bayar $1 ke teman kamu. Jadi worth-nya adalah 24 gitu ya. Sedangkan nothing berarti kamu nggak cuma 0, kamu juga amsyong atau rugi minus 1 gitu ya. Di sini masing-masing punya probabilitas. Tadi bilang $10 dengan probabilitas 45% atau 0,45 gitu ya, dan nggak dapat apa-apa dengan 0,55. Sedangkan teman kamu tadi 0,2 untuk menangnya dan kalahnya dapat 0,8 probabilitasnya. Jadi teman-teman tinggal hitung aja gitu ya. EMV-nya adalah berarti teman-teman hitung 0,45 untuk yang keep, EMV keep adalah berarti berapa? 0,45 atau peluangnya dia menang dikali payoff-nya tadi adalah $10 ditambah dengan 0,55 kemungkinan dia nggak dapat apa-apa dikali dengan nothing atau nggak dapat apa-apa. Ini teman-teman hitung akan dapat 4,5 gitu ya. Itu juga dengan EMV buy gitu. Teman-teman bisa hitung ya. Kira-kira berapa sih? Ya, 0,2 dikali 24 ya kan. Kemungkinan dia menangnya adalah 0,2, 24 ini karena teman-teman dapatnya harusnya 25 tapi teman-teman harus bayar $1 ditambah dengan 0,8 kemungkinan nggak dapat apa-apa dikali minus 1. Teman-teman akan dapetin berapa di sini gitu ya. Lalu pilih mana? Apakah keep atau buy? Tergantung dari mana EMV yang lebih besar gitu ya. Kalau misal keep lebih besar berarti kamu keep. Kalau buy lebih besar maka kamu beli dan trade atau trade dengan tiket teman kamu tadi gitu ya. Nah, tadi ya. Maka ini ya tadi bisa menang 10 dengan 0,45 atau kalah nggak dapat apa-apa dengan kemungkinan 0,55 gitu ya. Nah, ternyata dari sini dihitung EMV tadi trade tiket ternyata adalah $4 gitu ya, sedangkan keep tiket adalah $4,5. Kalau dari sini seperti yang tadi teori dikatakan, kalian akan pilih EMV yang lebih besar yaitu 4,5. Maka keputusannya adalah keep. Jadi kalau ada decision tree yang bentuknya kotak ini, teman-teman harus pilih gitu ya. Apakah mau trade atau keep gitu ya. Jadi ini adalah sebuah decision, maka harus dipilih gitu, harus diputuskan mau trade apa keep. Ternyata MV-nya di sini lebih milih adalah keep, lebih besar keep gitu ya. Nah, ada lagi kasus gitu ya. Gimana sih kira-kira yang mau teman-teman pilih gitu ya? Ada 2 game gitu ya. Game pertama ada kemungkinan teman-teman akan menang $30 dengan probabilitas 0,5 dan akan kalah atau rugi, kalah $1 atau rugi $1 dengan kemungkinan 0,5. Game kedua teman-teman bisa menang $2.000 dengan kemungkinan 0,5 tapi kalahnya $1.900 dengan kemungkinan 0,5. Kira-kira kalau kita nggak tahu EMV nih, teman-teman akan pilih yang mana sih kira-kira gitu ya? Apakah game 1, kalau kita nggak usah ngitung EMV ya, atau game 2 gitu ya? Kalau saya akan milih game 1 karena kalau kalian kalah atau kalian
ruginya cuma $1. Sedangkan yang di game 2 kalau kalian ruginya 1.900. Lumayan kan gitu ya. Jadi kalau tanpa EMV ya, saya akan milih game 1 gitu ya karena dia less risk gitu ya, nggak terlalu beresiko gitu ya. Nah, kalau kita pakai EMV nih, ya tadi ada 2 game 1 dan game 2. Teman-teman harus milih gitu ya, mau game 1 atau game 2 gitu ya. Dengan masing-masing punya probabilitas gitu ya. Game 1 tadi kalau menang dapat 30 probabilitas 0,5, kalau kalah loss $1 atau minus 1 gitu ya. Kalau game 2 kalau kalah dapat harus rugi minus 1.900 gitu ya. Kita hitung kayak tadi pakai EMV. Gimana cara EMV tadi? Ini misal game 1 berarti kan 0,5 kan 0,5 ini dikali 30 ditambah dengan 0,5 kali minus 1. Nah, gitu ya. Gitu juga dengan game 2, teman-teman tinggal dihitung EMV-nya berapa gitu ya. Ternyata EMV game 1 setelah dihitung dapatnya adalah 14,5. Jadi perhitungan ini dapatnya adalah 14,5 gitu. EMV game 2 adalah $50 gitu ya. Kalau kita cuma ngomongin tentang EMV, pasti teman-teman akan pilih EMV game 2 karena EMV-nya lebih tinggi seperti tadi ya, dasar teori tadi ya. Carilah EMV yang lebih tinggi dan kalian akan memutuskan memilih itu gitu ya. Apakah benar gitu ya? Apakah benar teman-teman mau milih game 2 daripada game 1? Ya, dilihat di sini probabilitasnya sama gitu ya. Tapi game 2 kemungkinannya kalau teman-teman ruginya benar-benar lumayan ya, $1.900 gitu ya. Tapi menangnya ya cukup banyak juga, $2.000 gitu ya. Apakah yakin milih game 1? Nah, di suatu penelitian, di suatu eksperimen ternyata banyak orang lebih milih game 1 gitu ya, karena dia lebih less risky tadi ya kan, nggak terlalu beresiko daripada game 2. Jadi ternyata EMV ini manusia. Orang pada dasarnya nggak terlalu memilih yang game 2 walaupun EMV-nya tinggi gitu ya. Di sini mengatakan bahwa EMV itu bukan satu-satunya teman-teman buat ngambil keputusan gitu ya. Kadang-kadang seperti yang teman-teman kemarin ada salah satu teman kita tanya tentang insting gitu ya. Kadang-kadang kita nggak lihat nih EMV-nya berapa gitu ya. Kadang-kadang insting aja. Wah kalau lihat dari case kayak gini rugi $1.900 lumayan lah. Udah pilih game 1 aja kurang beresiko gitu ya. Ternyata dalam ngambil keputusan kita juga masih pakai gut feeling atau insting tadi gitu ya. Nah, EMV di sini yang ingin saya garis bawahi adalah tidak mengcapture risk attitude gitu ya. Risk attitude itu tadi kemarin sedikit saya kenalkan ada 3 jenis ya. Ada orang bisa risk seeking atau suka risiko atau risk lover gitu ya. Suka berisiko gitu ya, suka ambil risiko. Ada yang risk averse atau dia main aman sukanya atau risk netral. Tapi most of the time orang yang risk netral atau yang dia ini biasanya orangnya adalah rasional banget gitu ya. Itu jarang gitu ya. Jarang. Nah, EMV di sini nggak capture risk attitude gitu ya, karena dia menganggap orang itu risk netral atau berpikir secara rasional. Padahal di kenyataannya orang itu kadang-kadang ketika ngambil keputusan itu tergantung juga dari behavior dia. Salah satunya adalah risk attitude dia gitu ya. Nah, makanya dikenalkan satu konsep lain selain risk attitude tadi, kita punya namanya nanti risk expected utility. Nah, di sini dikatakan kalau misal kita ngambil game 1 gitu ya, tadi game 1, 10 kali gitu ya, kamu cuma loss atau rugi cuma $10. Sedangkan kalau kita main game 2, 10 kali kalah, teman-teman akan loss $19.000, which is amsyong banget gitu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau MV ini saya mau katakan nggak satu-satunya sih alat untuk ngambil keputusan gitu ya. Ada alat lain yang nanti kita akan bahas di selanjutnya gitu ya. Nggak jadi EMV ini bukan satu-satunya gitu ya. Kita bisa pakai EMV, tapi EMV ini nggak
capture risk attitude, karena menggambarkan di EMV ini menggambarkan orang tua adalah risk netral atau akan berpikir secara rasional gitu. Nah, sekarang ada lagi sebuah kasus gitu ya. Suppose you face a situation, kamu ketemu sebuah situasi di mana kamu harus milih tentang alternatif A dan alternatif B gitu ya. Alternatif A akan ngasih kamu $10.000 secara pasti. Jadi pasti kamu dapat $10.000 gitu ya. Ini kayak main apa ya? Main kotak ajaib gitu ya. Mau kotak 1, kotak 2 atau kotak 3. Jadi mau alternatif A yang udah kasih kepastian $10.000 gitu ya. Alternatif B ada 70% kamu akan dapat $18.000, yang mana kan lebih besar kan daripada $10.000 tadi. Tapi juga ada kemungkinan 30% kamu akan rugi $4.000. Mana sih pilihan kamu gitu ya? Kalau orang yang pasti-pasti aja, risk averse, mungkin dia akan milih $10.000 gitu ya. Kalau orang risk netral, mungkin dia akan hitung dulu nih, mana ya yang akan kupilih ya, yang EMV-nya lebih tinggi gitu ya. EMVA berarti berapa? EMVA pasti adalah 10.000 gitu ya. EMVB berarti teman-teman tinggal hitung aja, 70% dikalikan dengan 18.000 ditambah 30% dikalikan dengan minus 4.000. Kalian akan dapatkan berapa gitu ya. Nah, kita compare dengan alternatif B gitu ya. Alternatif B, kita punya lagi alternatif lain gitu ya. Selain alternatif A dan B, ada alternatif C. Alternatif C memberikan kemungkinan 70% teman-teman akan dapat 24.600 dan 30% kalian akan losing 19.400 gitu ya. Pilih mana gitu? Apakah pilih alternatif A, B atau C? Yang tadi jawabannya sebenarnya alternatif B. Kalau kalian pilih ngitung EMV, EMV alternatif B akan lebih besar daripada EMVA. Nah, sekarang kalian punya dua kemungkinan lagi, ada alternatif C gitu ya. Alternatif C dengan kalian akan menang 24.600 dan akan losing 19.400 gitu ya. Nah, ternyata kalau teman-teman hitung ya, alternatif B dan alternatif C punya EMV yang sama gitu ya. Ternyata EMVB dan EMVC sama gitu. Tapi apakah dia ekuivalen, benar-benar sama gitu? Apakah sama dengan EMV-nya sama, apakah benar-benar sama? Kelihatannya beda gitu ya, karena yang satunya sama-sama persentasenya 70%, satunya dapat 18.000, satunya dapat 24.600 gitu ya. Kalau mungkin secara kacamata saya akan pilih yang C, karena akan dapetin uang lebih besar gitu ya. Walaupun losingnya juga lebih besar yang ini gitu ya. Atau kalau saya risk averse gitu, saya akan pilih yang B gitu ya. Karena losingnya nggak gitu gede gitu ya. Tapi ternyata kalau lihat EMV sama gitu ya. Apakah yang punya EMV sama itu benar-benar equal gitu ya? Apakah benar-benar sama gitu ya? Ternyata kelihatannya enggak ya gitu ya. Seperti kita lihat alternatif C itu lebih beresiko daripada alternatif B ya. Karena tadi ruginya didapetin lebih besar gitu ya. Even though meskipun dia punya EMV yang sama gitu ya. Jadi EMV yang sama pun kadang kita rasa alternatif yang lain dengan EMV yang sama lebih berisiko daripada alternatif yang satunya gitu ya. Tadi EMV alternatif C lebih berisiko daripada alternatif B walaupun EMV-nya sama gitu ya. Nah, jadi satu kali lagi EMV di sini nggak ngelihat risk attitude into account gitu ya. Jadi ada namanya Petersburg Paradox. Di sini akan mengenalin tentang utility gitu ya. Konsep lain selain expected value untuk kita memilih sebuah keputusan gitu ya. Ada namanya seorang namanya Nicholas Bernoulli gitu ya. Dia suggest untuk playing this following game gitu ya. Ada game koin gitu ya.
koin ada dua kemungkinan ya, ada head and tails gitu ya. Nah, player akan dibayar $2 jika tails yang muncul gitu ya. Ketika kalian toss terus yang muncul adalah tails gitu, kalian dapat $2. Kemungkinan terus kalau kalian main lagi, terus muncul tails lagi, kalian dapat $4. $4 if tail first appears on the second toss gitu ya. Jadi kalian dapat tails lagi di second toss. Dan $8 ketika di third toss dan selanjutnya dapat $16 dan selanjutnya $32 dan selanjutnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih maksimum teman-teman akan you would pay to play, kamu mau membayar untuk bermain game tersebut gitu ya. Harusnya kalau menurut EMV gitu ya, teman-teman akan bermain sampai tak hingga karena ada dua kemungkinan. Di sini probabilitas dari koin tadi adalah setengah ya kan, bisa kemungkinannya adalah apa namanya head, bisa tails gitu ya. Dan di sini adalah $2 adalah apa namanya payoff yang didapetin ketika teman-teman dapat tails gitu ya, dikalikan dengan dipangkatkan dengan KK itu berapa kali tossnya teman-teman gitu ya. Harusnya teman-teman akan tak hingga karena jumlahnya itu akan kumulatif banyak gitu ya. Tapi apakah benar teman-teman akan bermain sampai tak hingga gitu ya? Di sini muncullah sebuah konsep ya, namanya adalah utilitas. 25 tahun kemudian ada si Nicholas Cousin, namanya Daniel Bernoulli, dia muncul dengan solusi bahwa EMV itu ternyata nggak mengcapture risk attitude, jadi bukan satu-satunya kita lihat atau kita ngambil keputusan dengan EMV. Ada namanya utilitas atau utility gitu ya. Maksudnya apa di sini? Kadang $1.000 itu lebih signifikan buat si orang miskin gitu ya, daripada buat si crazy rich gitu ya. Bener nggak? Jadi kadang-kadang kalau andai kata teman-teman ada yang apa namanya dikasih uang 10 juta gitu ya. Nah, buat satu orang 10 juta itu gede banget gitu ya nilainya gitu ya. Buat satunya lagi biasa aja gitu ya. Itulah konsep utilitas gitu ya. Jadi utilitas satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda gitu ya. Misal bagi saya 1 miliar itu besar. Bagi Crazy Rich 1 miliar itu cuma receh gitu ya, kan bisa terjadi gitu ya. Jadi itulah yang namanya konsep utilitas. Jadi buat satu orang nilai dolar tertentu itu bisa jadi berbeda gitu ya. Itulah konsep utilitas gitu ya. Nah di sini value or utility of money ini harusnya digunakan untuk menentukan keputusan kita gitu ya. Nah, dikatakan semakin tinggi uangnya, maka utilitasnya juga akan naik gitu ya. Tapi ada satu poin tertentu di mana utilitasnya akan landai aja gitu ya. Contohnya nggak cuma uang ya, misal makan gitu ya. Buat kalian saat makan burger gitu ya, makan burger, satu burger mungkin teman-teman utilitasnya naik gitu ya. 2 burger, wah enak nih, naik gitu. 3 burger, oke, enak. 4 burger udah kenyang, jadi utilitasnya mulai landai karena menurut kalian udah nggak menarik lagi nih si burger gitu ya. Atau kalau uang bisa jadi udah nggak menarik lagi nih, kan ada juga nih orang yang kaya banget, buat mereka uang tuh ya udah gitu ya, nggak menarik lagi. Jadi bisa jadi di sini disebutkan di konsep utilitas itu akan naik gitu ya polanya gitu ya, dia akan naik tapi at some point dia akan melandai gitu ya. Atau ya prinsipnya jadi kayak makan gitu ya, 1 piring oke, 2 piring oke, 3 piring oke, 4 piring udah mulai mabuk gitu, 5 piring muntah gitu dan sebagainya. Jadi lama-lama malah bisa turun gitu ya. Jadi di sini dikatakan kita pakainya adalah expected utility gitu ya. Instead of kita pakai EMV, kita lebih baiknya pakai expected utility-nya ini untuk menggambarkan keputusan mana yang akan kita pilih gitu ya. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang decision theory gitu ya. Untuk pertemuan yang apa namanya decision tree kita akhiri, kita kembali kita muncul lagi di
decision theory.